Boleh kita minta judul skripsi dari orang atau gimana kayak gitu, minta konsultasi sama senior atau gimana. Tapi Heyo, Squid dengerin. Dia selamatkan dia di sini. Oke, thank you banget buat teman-teman yang sudah ngedukung podcast aku ini, yang sudah subscribe, dan yang belum subscribe, ayo di subscribe dulu channel ini. Jadi di episode kali ini sebenarnya nggak ada segmen ngobrol bareng praktisi teman-teman. Tapi aku bakal ngobrol sama kakak tingkat. Ngobrolin apa? Pastinya ngobrolin seputar dengan kehidupan kampus, baik itu tips dan trik dari skripsi dan jurnalan. Buat teman-teman yang lagi skripsi dan jurnalan bisa banget untuk simak video kali ini. Kemudian ada cerita seru nih seputar KKN. Jadi waktu KKN katanya ada sesuatu yang sangat seru untuk diceritakan di podcast kali ini. Oke, pengalaman seru apa yang bakal diceritain? Simak terus video kali ini. Oke, kalau di episode sebelumnya aku bahas tentang mitos dan fakta hukum. Untuk episode kali ini aku akan bahas berita hukum selama 1 pekan ini. Apa saja beritanya? Squid dengerin. Berita yang pertama, PT UN Jakarta menyatakan Presiden Joko Widodo dan Menkominfo bersalah atas pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat, di mana pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengabulkan gugatan para penggugat. Dalam amar putusannya, PT UN juga menyatakan bahwa pemerintah telah melanggar hukum, telah memutus akses internet di Papua dan Papua Barat, menghukum tergugat 1 dan tergugat 2 membayar biaya perkara sebesar Rp457.000. Pelambatan dan pemutusan internet di beberapa wilayah di Papua ini terjadi setelah insiden rasisme di asrama Papua yang berlokasi di Surabaya pada pertengahan Agustus 2019. Sebenarnya di dalam putusannya juga hakim mempertimbangkan bahwa internet itu merupakan sesuatu yang netral, artinya bisa digunakan secara positif, bisa digunakan secara negatif. Jadi tindakan pemerintah dengan memutus internet atau pemblokiran akses internet pada saat terjadi kerusuhan di wilayah Papua dan Papua Barat ini merupakan perbuatan yang melanggar hukum kayak gitu. Sebenarnya kalau misalnya pemutusan internet itu dilakukan, banyak banget yang bakal terdampak. Misalnya pada saat terjadi kerusuhan tersebut ada informasi yang akan diberitakan atau bakal dikasih tahu secara langsung. Tentunya bakal menghambat ya kalau misalnya terjadi pemutusan internet kayak gitu. Selanjutnya, dicambuk 100 kali karena berzina. Pria di Aceh tumbang pada cambukan ke-74. Waduh nih, teman-teman. Jadi, HP seorang pria yang terpidana hudud atau zina tumbang saat menjalani eksekusi hukuman cambuk sebanyak 100 kali oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Aceh Besar pada Jumat lalu. Saat sabetan ke-74 nih, wow sakit banget dah tuh ya. Terpidana HP terpaksa harus diturunkan dari panggung dan mendapatkan perawatan dari tim medis. Kayak gitu teman-teman. Jadi hukuman cambuk ini juga dilakukan oleh algojo perempuan. Wah menarik juga ya. Nanti kalau misalnya ada yang berzina gitu, seperti hukum di Aceh, dicambuk kayak gitu. Sebenarnya bagi yang belum tahu terkait dengan hukum cambuk itu sendiri, kenapa di daerah lain kalau berzina itu tidak ada hukum cambuknya, sedangkan kalau di Aceh ada hukum cambuknya. Jadi gini, Aceh itu menerapkan suatu keistimewaan untuk daerahnya, di mana di sana juga selain diterapkan hukum nasional, di sana juga diterapkan syariat Islam, teman-teman. Kayak gitu, teman-teman. Lanjut. Di berita yang ketiga. Sidang perdana korupsi Jiwasraya, jaksa hadirkan 6 terdakwa. Ini buat teman-teman yang suka banget, artinya mantau banget perkembangan kasus asuransi Jiwasraya. Sidang Jiwasraya sudah dimulai, teman-teman, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada sidang pertama ini 6 terdakwa dihadirkan untuk mendengarkan dakwaan dari jaksa. Dengan menerapkan protokol kesehatan, sidang perdana kasus korupsi Jiwasraya digelar. Artinya tetap melalui protokol kesehatan ya teman-teman ya, walaupun bersidang seperti yang dinyatakan oleh Pak Dega kemarin di episode sebelumnya, bahwa pengadilan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Jaksa penuntut umum mendakwa ke-6 tersangka melanggar pasal tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam sidang perdana ini, beberapa nasabah yang menjadi korban
kasus Jiwasraya juga menghadiri sidang. Ini buat teman-teman yang jadi korban juga terkait dengan Jiwasraya, bisa dipantau terus ya untuk perkembangan kasusnya, karena bakal menentukan bagaimana nasib kalian ke depannya kayak gitu teman-teman. Jadi sebenarnya kasus Jiwasraya ini sudah lama dan baru disidangkan pekan lalu kayak gitu teman-teman. Berita yang terakhir, data Amnesty, 69 kasus pembunuhan di luar proses hukum di Papua, pelakunya tidak ada yang diadili. Oke, ini beritanya dari Papua lagi, di mana Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Amnesty International ini merupakan salah satu organisasi internasional yang bergerak di bidang HAM ya, bisa dibilang di bidang HAM seperti itu. Direktur eksekutifnya itu di Indonesia adalah Husman Hamid mengatakan bahwa tidak ada kasus pembunuhan di luar proses hukum extrajudicial killing yang diselesaikan lewat pengadilan oleh pemerintah. Jadi sangat disayangkan sekali ya, masih penegakan hukum di Indonesia masih sangat kurang sekali seperti itu teman-teman, terkait dengan keadilan dan kepastian hukum gitu teman-teman. Semoga kedepannya ditingkatkan lagi oleh pemerintah gitu. Oke, itu saja untuk segmen kali ini. Kita akan beralih ke segmen berikutnya. Kita bakal ngobrol bareng kakak tingkat. Heyo, Squee dengerin Kak Marta Wijaya. Wih, apa kabar nih? Akhirnya bisa video Kabar call baik. lagi ya. Ini. Gimana kabarnya? Baik ya? Iya, Kang. Baik, Des, baik. BTW congrats dulu ya. Nih udah sah sarjana hukum nih sekarang. Kemarin habis wisuda online. Gimana nih wisuda online-nya? Seru nggak? Ya, senang sih karena akhirnya sudah sah gitu kan, sudah sah untuk jadi seorang alumni kayak gitu kan. Cuman sedihnya adalah kemarin aku tuh nggak ikut. Nggak ikut apa? Nggak ikut di Webex ya. Kenapa? Jadi aku telat bangun. Oh, waduh. Jadi aku telat bangun gitu. Jadi telat bangun ternyata kalau di Webex itu ternyata jam 9 kalau udah mulai upacara itu di lock. Oh, di lock. Gitu. Jadi aku nggak bisa ikut. Tapi jadi ada banyak orang kok yang nggak ikut. Banyak juga yang nggak bisa ikut kayak gitu. Iya, karena kita nggak tahu kalau kita kira kan bisa join di pertengahan, ternyata nggak bisa kalau di Webex. Artinya ya udah kita streaming di YouTube aja kayak gitu. Jadi tapi tetap yang menyaksikan tetap. Iya. Berarti banyak juga ya teman-teman yang nggak bisa join gara-gara roomnya udah di lock pada jam 9 kayak gitu. Iya, kan karena kan diinformasikan jam 8 kita harus masuk gitu. Aku baru bangun jam 9 lebih. Waduh. Jadi ya udah. Kalau lupa hari itu ada wisuda gitu kan, kemarin habis kerja, ada kerjaan kayak gitu, ya udah. Iya. Tapi rata-rata semua pada ikut ya wisudanya. Artinya kayak untuk menghadiri wisuda itu ada rasa untuk wisuda gitu loh. Intinya nggak kayak hari biasa-biasa gitu. Enggak, pasti yang teman-teman kalau pribadi aku udah siapin baju juga gitu kan, jadinya dapat muncul. Yang lain-lain juga teman-temanku semua interesting untuk ikut gitu. Awalnya memang nggak niat sih kita sebenarnya, karena ya wajar lah kita ada rasa kecewa seperti itu kan. Cuman akhirnya ya udahlah, sudah harus seperti itu kita ikut gitu. Ada yang catokan, ada yang malah bener-bener pakai baju yang udah dipakai hari-hari itu dia riasan dengan bener-bener siap untuk wisuda kayak gitu. Aku lihat teman-temanku. Berarti tidak mengurangi juga ya seremonialnya, tetap biar khusyuk gitu wisuda gitu kan. Iya, tetap. Jadi teman-teman yang belum tahu ini, Kak Marta ini merupakan mahasiswa berprestasi di Universitas Udayana ya. Boleh diceritain dikit ya terkait dengan Mawapresnya. Dulu juara 1 Mawapres di fakultas, terus juara 2 ya di universitas, benar Kak? Iya, benar. Jadi kayaknya sekarang lagi hari ini kayaknya kalau tidak salah lagi ada pemilihan Mawapres untuk tahun 2020. Kayak gitu. Jadi harusnya kan kalau aku sudah lengser di bulan April gitu. Harusnya April kan diselenggarakan, namun karena COVID diundur sekarang katanya. Kemarin dapat informasi dari teman-teman dari perwakilan kita dari Asura kayak gitu. Jadi mohon doanya juga untuk perwakilan dari Fakultas Hukum Asura untuk berkompetisi di Mawapres hari ini kalau tidak salah ya kayak gitu. Jadi ceritanya ya udah
Ya lumayan sih, tahun lalu aku juga bersaing dengan teman-teman di fakultas dengan Mm-mm. berapa pesertanya aku lupa sih waktu itu. Ada 8 orang kayaknya, nggak salah 8 atau 6 orang yang ikut kayak gitu. Mm-mm. Jadi lebih berasa lah kompetisinya dibandingkan dengan Mawapres tahun sebelumnya yang hanya 5 orang kayak gitu. Jadi lebih Iya, lebih ada persaingan. Termasuk kan ada angkatan 2017, angkatan kamu yang ikut itu kalau nggak salah ya. iya. Aku Kamu juga nggak ikut. sih yang ikut? Aku juga ikut tapi Iya tapi kan, nggak kamu dapet juga gitu loh. ikut kan? Iya, Di iya. fakultas kayak Kenapa gitu. nggak coba tahun ini aja? Jadi Iya, kalau Mawapres sih heeh. kita berkompetisi apa ya untuk menunjukkan, jadi nggak hanya harus pinter ya, Iya, IPK-nya nggak harus IPK paling tinggi, enggak benar-benar. gitu. Jadi harus punya punya apa attitude, atau dalam artian punya personality yang bagus, aktif Mm-mm, organisasi. Jadi mm-mm. banyaklah banyak yang dipertimbangkan kayak gitu. Sehingga itu yang membuat ya aku beruntung juga sih, dibilang beruntung juga karena aktif organisasi juga, Iya, aktif untuk lomba juga, dan wih, nilai di asik. kampus juga nggak jelek-jelek banget kayak gitu. Mm-mm. Jadi dari UNIF, di universitas bersaing dengan 13 fakultas kan, tentunya Iya, lebih berat lagi karena kan kita nggak tahu orang-orang yang dikirim itu yang menang di fakultas siapa. mm-mm. Ya akhirnya finish di runner up satu kayak gitu, karena yang menang itu dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik kayak gitu. Itu sih kalau pengalamannya banyak sih. Tapi kalau tahun ini sih lebih lebih enak ya, karena tahun ini ada tes wawasan kebangsaan kayak Apa tuh? gitu. Kalau kemarin aku, jadi kita dites kayak tes CPNS gitu. Wah, keren juga ya. Gitu. Asik. Mm-mm. Ya, jadi yang diutamakan sekarang adalah personality sebagai seorang mawapres, nggak hanya nilai. Mm-mm. Kalau tahun kemarin masih sih, kalau tahun kemarin masih banyak yang berbicara masalah kak IPK-nya tinggi itu pasti dia akan poinnya lebih naik kayak gitu. Tapi Mm-mm. kalau sekarang yang tertinggi itu karya tulis gitu. Itu yang paling penting. Jadi kalau mau apres itu banyak banget persyaratannya, harus bagus tes TOEFL-nya, Iya, harus punya riset tentang atau penelitian yang bagus kayak gitu sih Des. oke. Jadi banyak lah Sebenarnya kemarin yang lawan terberat diperlukan untuk gitu. Mawapres di universitas siapa sih? Maksudnya dari fakultas mana kayak gitu? Uh, Lawan terberat ya, menurut kakak gitu. kalau terberat semuanya, semuanya sih kita kan Semuanya nggak sih tahu yang pasti. ikut sih. Iya, semua pasti. Cuman ya ada kemarin yang aku was-was tentu, Mm-mm. yang juara satu ya. Yang dari Hmm, FISIP aku udah tahu karena kan Pratiwi itu dia adalah Jegek Gudayana, Jegek Bali juga, iya juga Jegek Bali juga. Tabanan. Ya. Kayak gitu. Jadi secara personality ada pasti bagus. Iya. Sama dari FK. FK itu sudah langganan tiap tahun juara satu. Jadi patut diapresiasi dan aku sangat bangga juga sih karena tahun ini di tahun pertama sebenarnya kita Fakultas Hukum bisa nyalip FK Wow, gitu. Jadi keren FK kan banget. peringkat peringkat 3. Jadi Ah, ya bangga lah gitu karena kita bisa bisa buktiin bahwa hukum itu bisa ngalahin anak FK loh gitu, nggak kalah sama anak FK loh gitu. iya. Semoga tahun ini juga Iya, sama ya. Artinya tahun ini Asura ikut, semoga dapat yang terbaik gitu. Semoga ya, bisa Stungkara mohon doa ya di teman-teman puncak ya. gitu ya. Pasti pasti. Iya, Stungkara. BTW juga Kak Marta ini juara CMCC ya, Constitutional Moot Court Competition di Mahkamah Konstitusi lagi. Gimana tuh experience-nya Iya, kemarin ikut CMCC? ikut CMCC ya. Ini Iya. kan Desa juga ikut kan daftar. Jadi kebetulan kemarin ya awalnya nggak mau ikut ya, awalnya nggak mau Heeh, ikut karena ikutnya kan di tahun terakhir, jadi kita mau fokus skripsi gitulah bahasanya heeh. gitu kan. Tahun 2019 itu ditawarin oleh ketua UMCC pada periode tersebut untuk jadi ketua delegasi gitu kan. Ya akhirnya bersedia gitu dengan banyak pertimbangan, sebenarnya bersedia, akhirnya mulailah seleksi, bertemu dengan orang-orang termasuk kamu ikutkan juga seleksinya gitu. Iya. Meskipun pada akhir kamu ditransfer ke delegasi yang lain. Jadi kalau ikut di CMCC banyak lah Iya. suka dukanya Mhm. gitu. Suka dukanya tuh banyak banget. Cuman ya kebetulan orang-orang yang gabung jadi anggota delegasi itu bisa menerima kekuranganku sebagai seorang ketua delegasi. Akhirnya ya kita juara di regional timur, juara satu, Wow, keren. dan juga berkas terbaik di kala itu di regional timur, dan juga juara dua nasional kayak gitu. Jadi itu tahapannya panjang karena tahun ini tuh berbeda dibandingkan Mhm. CMCC tahun-tahun sebelumnya gitu. Kalau sekarang dia sudah pakai sistem regional untuk menyaring. Jadi biar yang ikut di nasional itu yang benar-benar bisa bisa merepresentasikan seluruh wilayah di Indonesia seperti itu. Jadi seru juga karena kasusnya kasus tentang penerbangan kan yang Iya. lagi
booming kasusnya tahun 2018 ya tentang kecelakaan Lion Air apa Lion Air kan. ya? Aku sempat Lion baca tuh Air. kasusnya. Sempat Iya kan baca kamu juga ikut seleksi. kasusnya. Iya. Eh, apa namanya? Ah, Ini berarti baru pertama kalinya CMCC ngadain lomba dengan sistem regional ya, yang terbagi dari Indonesia bagian barat, tengah, sama timur kalau nggak salah ya. Benar. ya, ya ini pertama kali menggunakan sistem seperti debat MK ya. Jadi mereka Hmm, menyamakan dengan sistem regional ini pertama kali sehingga jadinya yang harusnya kita delegasi cuma 6 bulan 6 bulan ya. Tapi tahun ini gitu tahun ini berbeda sampai 8 bulan Des. wow. 8 bulan hampir lama banget Hampir karena sama kita dengan mulai dari eh, hampir sama dengan NMCC ya. Aku juga ikut NMCC hampir berapa ya? 6 bulan, 7 bulanan buat delegasi kayak gitu. Yang iya dulunya iya MK benar tuh cepet gitu kan banget harus gitu loh. Heeh. iya dulu emang kan cepet gitu karena kan prosesnya seleksinya lebih sederhana gitu kan muting apa sistem mood court-nya tapi beratnya ketika di sidang Mhm. karena kan kita langsung diuji oleh juri sebagai berperan sebagai hakim jadi pertanyaan-pertanyaannya kita nggak bisa apa ya kita tidak bisa memperkirakan akan ditanyakan apa kayak gitu jadi experience-nya adalah itu sih yang berbeda dari kompetisi peradilan semulanya kalau di CMCC jadi kalau orang debat belum tentu loh orang debat itu bisa eh, ikut CMCC enggak juga gitu karena yang ikut delegasiku juga orang-orang debat gitu. Mhm. Jadi dalam artian kayak CMCC itu benar-benar kompleksitasnya banyak gitu ketika sudah bertandingnya itu nantinya. Gitu. Itu sih dari aku. BTW hal yang paling menegangkan kemarin waktu ikut CMCC itu di pas apa? Di regional kah atau di nasional kayak gitu? Kalau tegang jujur ya, tegang itu lebih di regional. Kenapa kenapa? Lawannya lebih berat gitu? Karena pertama enggak, karena pertama kita apa ya ada pressure kan. Kita pressure Iya. bilang aja karena tahun kemarinnya tidak lolos gitu kan. Mhm. Delegasinya tidak lolos. Jadi sekarang mau nggak mau harus dipaksa lolos paling tidak regional. Karena kita aduh pesimis banget waktu pengumuman berkas ini lolos apa enggak regional timur. Mhm. Udah lihat enggak ada nama gitu. Oh ternyata namanya di swap di paling belakang ternyata oh ada nama kita. Oke bersyukur. Deg-degannya karena itu. Karena di regional timur juga ternyata ada UI di situ. Mhm. Ada artinya univ-univ di regional timur pun tidak kalahnya dibandingkan dengan regional tengah barat kayak gitu. Jadi lebih tegang di regional timur. Jujur karena dalam artian kayak kalau nggak lolos regional timur ini kebangetan kayak gitu. Jadi pressure-nya lebih di situ. Lebih Ah, deg-degan di regional timur. Gitu. Akhirnya setelah lolos itu benar-benar seneng banget karena kita bisa ke at least bisa lolos regional timur lah gitu. iya benar. Dan ya ternyata juara juara juga itu plusnya gitu. Dan bisa kita ke Jakarta paling tidak sudah ada progres dibandingkan tahun sebelumnya gitu. Oke Kak. Thank you banget untuk apa namanya pengalaman CMCC sama Mawapresnya tadi. Sebenarnya Oke. aku hari ini itu nelpon buat nanyain tentang gini nih Kak. Aku lagi bingung nih masalah skripsi sama jurnal kayak gitu. Ada nggak Oke, tips and iya. triksnya tertentu gitu loh dari seorang Mawapres juara nasional CMCC kayak gitu. Pasti banyak banget pengalamannya. Mungkin bisa di-sharing-sharing ke aku di sini sama teman-teman. Ya, untuk tips and trick ya, aku wajar banget sih karena kita sudah mau masuk akhir semester gitu kan. Iya. Jadi udah mulailah angkatan-angkatan di angkatan 2017 untuk nyusun skripsi dan jurnal kayak gitu. Mm-mm. Kalau aku sih kalau dalam hal menulis pertama adalah kita nggak usah jauh-jauh untuk menemukan yang namanya apa ide atau isu hukum ya isu hukum kita bahas masalah isu hukum jangan jauh-jauh dah sampai kita mikirin yang terjadi di luar dari negara kita atau di daerah lain cukup kita melihat apa yang kita rasakan di sekeliling kita gitu. Itu yang Oke. pertama sih kalau aku temukan masalah-masalah yang kita temui di sekeliling kita yang dekat dengan kita gitu. Kita main sosmed. Mm-mm. Kalau aku biasanya dapat ide itu dari sosmed, jujur. Kalau jurnal, aku dapat ide dari sosmed. Jadi lihat beritanya Aukarin waktu itu ya, Aukarin yang dia marah-marah di Instagramnya karena video YouTube-nya dia ditayangin di TV gitu. Tapi dia nggak izin Mm-mm. TV-nya itu, Banyak gitu. banget Karena ya ada kan kayak gitu. pelanggaran hak cipta di sana kan nggak Iya izin benar. kayak gitu. Jadi oh iya, kayak ngaji emang vlog itu dilindungi gitu. Emang video blog itu dilindungi undang-undang hak cipta. Gitu. Mm-mm. Jadi di situ aku berpikir oh iya ya itu nggak ada jadi buatlah jurnal kayak gitu jadi aku baca-baca jadi setelah kita menemukan ide itu kita baca-baca Des tuh, Mm-mm. jangan langsung menuliskan judulnya apa enggak kamu harus paham dulu kita harus paham dulu Mm-mm. ini bahasanya ini apakah isu hukum atau enggak ataukah permasalahan hukum atau enggak kita harus lihat juga kayak gitu
Nah setelah itu baru kita mulai menuangkan, mencari apa permasalahannya, rumusan masalahnya yang kita temukan apa. Dari situ baru aku merumuskan judul kayak gitu. Termasuk juga skripsi. Aku nemu skripsi kan aku ngangkat masalah aku penelitian di Kelungkung. Iya. Aku punya usaha ndak dulu kan, kayak usaha ndak sama teman-teman project. Terus akhirnya sempat ada kasus kayak gitu, pas ada kasus kita alami sendiri. Iya. Dibilang kita niru Motif atau desain. produk dari sebuah motif atau desain dari brand merek tertentu kayak gitu. Padahal Iya. mereknya dia itu nggak terdaftar kayak gitu kan. Jadi kan siapa aja boleh kayak gitu. Akhirnya aku dari situ mau ngangkat masalah Anda nih gitu. Akhirnya jadilah sebuah skripsi kayak gitu. Wah, Jadi gitu kalau ya. aku sih yang tips and tricksnya tuh kita berangkat dari permasalahan yang sederhana aja dulu kayak gitu. Nanti setelah kita akan membaca itu riset. Kalau aku risetnya di Google Scholar ya, kita underline banget di situ. Itu banyak banget referensi jurnal ataupun skripsi di situ yang up to date gitu. Jadi kita bisa milih di sana kayak gitu sih. Jadi setelah itu kita baru bisa nyusun sebenarnya sebuah gagasan atau ide kayak gitu. Nah kalau udah mentok, kamu bisa tanya. Ya kalau aku juga kadang juga konsultasi sama senior gitu kan. Kalau misalkan aku nggak dapat nih materi yang aku inginkan, nggak mencerahkan gitu kan. Sebelum ke dosen, aku ke senior-senior untuk sekadar bertanya gitu kan. Gimana sih sebenarnya kalau misalkan ada case kayak gini tuh dibawa kemana aja. Jadi aku konsultasi juga kan sama senior. Kayak gitu sih, Des. Terus kalau Jadi sih masalah kalau gini, aku dari aku. apa namanya, rumusan masalah gitu Kak, biasanya kalau aku sendiri pertama tuh udah dapat judul, kadang udah dapat Oke. topik, tapi pas mau nulisin rumusan masalah itu yang kadang kayak, wah apa nih gitu, akhirnya balik lagi ke judul gitu, yakin nggak sih ngambil judulnya ini kayak gitu. Gimana sih caranya biar kita tetap Nah, konsisten gitu? Oke, kalau aku sih itu udah makanya aku bilang aku agak terbalik ya. Mungkin orang-orang nentuin judul dulu, Heeh. baru dia merumuskan masalah gitu kan. Iya, Aku aku banget kebalik. tuh. Kalau aku lebih balik, aku lebih enak lebih nyusun rumusan masalah dulu. Rumusan Oke. masalah dulu, baru aku merumuskan judulnya. Heeh. Jadi judul yang kita buat itu udah meyakinkan, udah nyambung, pasti akan nyambung dengan rumusan masalah. Kalau rumusan masalah pun sebenarnya gini, Des. Kalau aku sih sederhananya paling nggak dua atau tiga rumusan masalah, di mana itu akan seperti segitiga terbalik. Pertama, kita rumusan masalah pertama akan membahas permasalahan yang lebih umum dalam cakupan bidang itu. Misalkan kayak aku kemarin bahas mengenai vlog, aku kan membahas mengenai uh, permasalahan dalam perlindungan vlog dan hak cipta. Dia akan membahas mengenai dari undang-undang hak cipta, apakah diatur atau tidak, gitu kan. Ternyata dia diatur, cuma normanya kabur gitu. Lalu terus sampai sana aja pembahasan keduanya, baru kita akan jelasin bagaimana caranya untuk memberikan perlindungan ketika ada norma kabur. Maka kita perlu untuk memperjelas, mengatur lebih lanjut, atau kita merevisi. Jadi yang kedua itu pasti kita akan berbicara masalah upayanya. Upaya yang dapat kita lakukan terhadap hal tersebut. Kalau dia norma kosong, kita akan buatkan dia norma kan gitu, refunding, kita membuatkan dia norma. Kalau dia konflik norma, kita bisa gunakan asas preferensi. Jadi kayak gitu sih cara sederhananya kalau aku dalam nyusun kemarin jurnal. Jadi apa ya, jadi patenkan dulu, patenkan sih bahasanya, pastikan dulu rumusan masalahnya mau bahas apa, kamu ngerti gitu. Yang pertama kita harus ngerti juga kita ngangkat apa gitu. Kalau aku kalau misalkan dapat, aku sarankan sih jangan menerima judul ataupun saran dari orang lain secara mentah-mentah kayak gitu. Boleh kita minta judul skripsi dari orang atau gimana kayak gitu, minta konsultasi sama senior atau gimana, tapi kita juga harus pahami kalau kita nggak paham di pertengahan jalan itu kan jadi bumerang bagi kita sendiri, kita akan mentok sendiri, nggak akan lanjut. Karena kan pengalaman teman-temanku juga ada yang kayak gitu, dapat jujur dari orang lain, ketika dia buat di pertengahan jalan dia nggak menemukan solusi terhadap permasalahan yang dia angkat. Jadinya ngulang lagi kan dari nol, kan lumayan waktunya kebuang. Kayak gitu sih kalau aku. Terus untuk masalah referensi itu gimana sih Kak? Kalau misalnya nyari referensi, aku sih jujur aja masih sekarang ini buat jurnal itu masih mentok di referensi karena nyari topiknya itu lumayan agak gimana ya, agak jarang dibahas kayak gitu. Itu gimana sih cara untuk mengatasi hal tersebut untuk terkait dengan referensi atau jurnal-jurnal rujukan kayak gitu? Oke, kalau aku sih gini, itu ada permasalahan kalau kita mengangkat isu yang benar-benar langka banget, itu kita akan kendala referensi, Des. Maka aku sarankan kalau misalkan
kalau apa sarankan ke teman-teman jangan angkat yang benar-benar paling new banget gitu, jangan jangankan yang paling baru gitu, nanti kamu nggak dapat referensi, kamu susah untuk mengembangkan ide gitu. Jadi kalau misalkan udah terlanjur mengangkat isu yang apa yang riskan itu sebenarnya kalau aku sih dari satu jurnal itu pasti ada yang membahas masalah hal yang mirip, ngerti nggak sih? Kayak gitu Ngerti. sih kalau aku. Jadi masalah yang mirip itu dari situ aku akan cek gini ya dia, cek referensinya dia. Jadi kayak gitu loh. Jadi dia dapat materi dari sini. Aku akan cek buku itu, akan cari buku itu atau enggak jurnal itu. Dari jurnal itu kan kita akan bukan lagi dia referensinya itu dari mana. Sampai pada akhirnya aku pernah riset sampai jurnal internasional kayak gitu. Wah, keren banget. Jadi riset aja dari internasional, aku ganti aja bahasanya karena kan kayak aku nggak bahasa Indonesianya nggak ada, aku ganti pakai bahasa Inggris. Meskipun itu di jurnal yang lain gitu, bukan jurnal hukum, tapi itu ada korelasinya, aku pakai aja. Jadi itu kan kayak referensi, jadi dari situ aku cek lagi. Jadi kayak apa ya, kayak teknik snowball gitu jadinya, dari satu ini nemu referensi. Kita akan membuka yang lain, sama kayak buat undang-undang, kan peraturan perundang-undangan, dari undang-undang 1, rujukannya ini, buka lagi sampai ketemu lah sampai peraturan menterinya. Kayak gitu sih kalau aku. Cara nyari referensinya kalau misalkan nggak dapat. Iya, bisa juga tuh diterapin ya caranya biar dapat satu ketemu referensi berkait dengan referensi-referensi yang lain kayak gitu kan ya. Terus kan biasa nih waktu kita nulis jurnal ataupun skripsi itu pas proses penulisannya itu ada rasa mager atau rasa malas kayak gitu. Ada nggak sih tips khusus untuk ngatasin rasa mager atau rasa malas itu? Oke. Itu juga pasti semua orang akan mengalami, siapapun itu pasti akan mengalami yang namanya mager, malas untuk nyusun gitu. Kalau aku nih ya, tipsku untuk biar nggak mager, malas itu lihat teman. Kalau aku sih membandingkan diriku sendiri dengan teman gitu kan. Kayak kemarin buat jurnalku publish itu gara-gara temanku. Jadi dia aja lo bisa buat jurnal gitu, kenapa kamu nggak bisa, Mar gitu. Jadi kayak aku menjadikan orang lain untuk memotivasi aku untuk selesai. Jadi aku yang kepo sama dia, jurnal kita sudah sampai mana? Udah sini malah dia. Akhirnya aku termotivasi. Jadi baca undang-undang akhirnya seminggu. Aku seminggu full baca undang-undang hak cipta sampai aku buka peraturan pelaksanaan pemerintahnya, bolak-balik 1 minggu. Aku baca itu, baru akhirnya nemu bisa gitu. Akhirnya baru risetnya 3 hari, ngetiknya cuma 2 hari. Habis itu langsung aku ajuin. Wah, keren banget. Dan ya syukurnya pas ngajuin itu karena dia temanku dia udah mau selesai di kok kemarin kan kita masih sistemnya masih pakai validator 2 gitu kan, misalnya 1 2 gitu. Udah dia sudah di 2 kan, dari 2 tinggal publikasi aja. Kan aku belum nih. Gitu. Jadinya bener kayak aku ngebut nyari ngajuin terus pokoknya gimana caranya aku ngelobi nih gitu, Jadi aku mau kayak gitu. Termasuk ke skripsi juga. Skripsi kan aku ngajuin juga karena temanku juga, jadi motivasinya adalah teman. Jadi kalau malas itu lihat teman kalian kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau mau menumbuhkan itu lihat, aku sih ngebandingin diriku ya, mungkin agak salah sih juga. Cuma bandingin aja sama orang lain, kok dia bisa gitu, kenapa kamu nggak bisa gitu. Oke, berarti harus ada motivasi. Karena berarti harus ada motivasi. Yes, ada motivasi. Jadi kayak motivasi itu penting banget ya, ketika ada teman yang udah selesai harus kita jadikan motivasi. Oh dia bisa, kenapa kita nggak bisa kayak gitu ya? Iya benar, itu benar banget, karena kan terkadang juga ada beberapa teman nanya, kok kamu belum Mar gitu. Jadi kayak merasa ke-trigger gitu loh. Kayak ada semangat dia ngebuktiin, aku juga bisa gitu. Jadi karena kayak ada brand karena melekat kayak, kamu lo mau wapres, kamu kan bisa dong cepat lulus sebagainya. Jadi sebenarnya kan lulus cepat atau enggak, publis cepat atau enggak itu kan tergantung kita sebenarnya kan mau kapan gitu. Cuman karena desakan orang-orang di luar kayak gitu kan, jadi kayak ke-trigger gitu loh. Iya ya, kenapa aku nggak bisa gitu. Jadi ada rasa untuk pengen ngebuktiin ke orang, aku bisa kok. Aku juga bisa, tak kalah sama yang lain kayak gitu. Jadi itu sebenarnya motivasi untuk biar aku mau ngerjain kayak gitu. Saya kan kalau bimbingan kan suka dukanya adalah kita nunggu dosen lama kan, Jadi biar enggak ribet itu kan, habis revisian langsung kerjain deh, jangan didiemin. Karena ketika habis revisian kamu diemin, itu skripsi nggak akan diambil serius. Jadi udah
mendingin gitu loh, udah membeku, masukan-masukan dosennya Heeh. nggak fresh lagi di otak. Bener Jadi bener bener. saranku kayak gitu, Langsung habis eksekusi. revisian langsung eksekusi aja gitu, Iya. sampai berapa hari. Heeh. Satu lagi nih Kak, sebenarnya nggak ada kaitannya sama jurnalan sama dan skripsi sih, tapi kan aku bentar lagi Oke. KKN nih, dan Kakak juga kemarin sempet cerita di DM kayak gitu tentang pengalaman Kakak waktu Oke. KKN. Tapi belum Kakak ceritain di Ya. DM kan. Gimana nih KKN-nya? Pengalamannya boleh diceritain Eh, dong. ya benar sih. Pertama kan kayak kalian nggak ngerasain nih KKN di desa-desa yang terpencil kan? Enggak sih Iya. terpencil, kayak nggak sampai kan sekarang cuma di daerah lingkup yang masih kota lah gitu untuk Heeh. selama COVID ini, ya nggak apa-apa sih. Cuman ya aku nggak bilang aku KKN di mana gitu. Tapi kan Mm-mm. sudah tau lah aku KKN di desa apa gitu, desa apa. Cuman aku just apa ya, pengen share sesuatu kayak pengalaman banget yang ketika itu kan viral tuh KKN Desa Penari ya. Iya, KKN Desa benar. Penari. Bener, aku tuh nggak baca sampai akhir ke saya KKN, aku nggak baca Mm-mm. karena pertama ketika itu teman-temanku heboh baca itu, aku tuh nggak percaya karena aku Mm-mm. mikir paling bohongan kayak gitu. Aku nggak baca sampai akhir, nggak menelusuri itu, nggak interesting. Tapi dari apa ya, dari setelah membaca itu aku Iya. ngerasain loh apa yang dirasakan oleh anak-anak KKN itu Hmm. kayak gitu. Di desa itu tuh pertama, aku pikir agak apa ya, dekat dengan perkotaan dalam artian kayak udah maju gitu desanya. Heeh. Jadi kayak misalkan ilmu-ilmu magic itu tuh nggak ada lagi Heeh. gitu pikiranku. Tapi salah besar Kenapa? kayak gitu. Ternyata masih ada praktik-praktik ilmu-ilmu magic di sekitar sana kayak gitu. Karena Wah. pernah, kalau aku sih bilang indigo enggak, aku bilang Iya. indigo enggak, cuman ya untuk six sense tuh aku ada, gitu. Tahu lah Hmm. beberapa hal kayak gitu. Jadi ngerasain banget digangguin tiap malam, Bes. Digangguin Jadi siapa? dari awal KKN, Heeh. nggak tahu, aku nggak tahu apakah ini karena kan poskoku juga, Iya. poskoku nggak di tempat umum gitu, ini Heeh. private, cuman tempatnya itu udah jarang ditinggalin kayak gitu loh, jarang ditinggalin kayak gitu sih. Jadi kayak digangguin bener. Nah bukan aku aja, ternyata satu kelompok KKN ku hampir semua digangguin tiap malam, Bentuk entah gangguannya itu tuh kayak dengan gimana sih? suara-suara. Bentuk gangguannya kayak gimana? uh, kita merasa kayak ada yang ngeliatin dari jendela tiap Oh. malam sampai kita nggak bisa tidur sampai pagi. Jendela itu ada yang lempar-lempar batu, Wah, ada sampai kayak gitu ya. suara-suara kuku-kuku menggesek di jendela kayak Anjir. gitu. Jadi ada suara jalan-jalan, itu bener-bener sampai 2 minggu awal kita terus diganggu. Permasalahannya sih kenapa? Karena KKN ku lupa matur tuning Wah. gitu. Heeh. Itu diganggu, kita nggak tahu yang ganggu siapa. Cuma sometimes 2 sampai 3 kali aku ngelihat, kayak sama temenku, bukan aku aja, Iya. berdua itu ngelihat penampakan cewek, rambutnya nggak panjang, tapi dia jalannya bungkuk. Hmm. Itu lewat depan posko kita 3 sampai 4 kali gitu Mm-mm. dalam 2 minggu itu, dan itu pagi-pagi jam 4 loh. Kayak. Yang lihat tuh Heeh. bukan aku aja, Heeh. tapi temanku piket kan, kita kan jadi piket masa pagi-pagi tuh ngelihat. Dia sosoknya kayak Ngelihatnya orang tuh nggak tua atau sekali gimana? 2 kali. Mm-mm. Itu Yes, kayak, sosoknya kayak kayak orang orang tua tua. kayak gitu. Oh, orang tua. Ya kayak orang tua. Jadi kayak dia jalan, terus tiba-tiba kita nengok siapa gitu. Tapi bentar, Mm-mm. cuman tapi dia cepet jalannya gitu. Wah. Jadi kayak gitu sih. Itu sometimes kayak malam-malam diganggu, terus sampai akhirnya, uh, sorry ya, kayak aku sempat trash, aku sempat kemasukan sekali. Wah. Itu Dan apa itu namanya, sampai peristiwa malam. diganggunya itu dari awal kakak KKN di sana, artinya baru nyampe di sana atau udah mau pertengahan atau di akhir-akhir pas KKN diganggunya? Dari hari pertama Waduh. Terus gimana tuh tadi? sampai hari sampai hari terakhir seminggu sebelum pulang itu kita baru kayak merasa selesai diganggu. Jadi bayangkan deh, kita KKN 6 minggu, Mm-mm. ya kita 5 mingguan itu diganggu kayak gitu loh. Rasa lah kayak capek juga, kayak aku kan sampai begadang terus tiap tiap hari itu 2 minggu itu nggak bisa tidur nyenyak di sampai pagi itu. Iya. Jadi baru bisa tidur jam 5 pagi itu baru bisa tidur karena kayak gerah, panas kayak gitu. Sampai ya suatu hari aku sempat kerauhan kayak gitu kan Yang gitu. tadi. Jadi kayak udah terkenal semua Iya. KKN itu kerauhan kayak gitu tuh, yang bener-bener karena udah nggak kuat lagi Heeh. dengan gangguan itu kayak gitu. Itu sampai jam
12 malam. Dari jam berapa temanku bilang aku dari jam Sandi Kala jam berapa sih? Maghrib Jam 6 ya, gitu. jam 6. Dari maghrib ya jam 6 sampai jam 12 malam aku baru selesai. Waduh, lama lama juga ya itu kemasukannya. Yang itu yang masukin tuh Iya kayak sosoknya ya cewek nggak tahu, atau cowok kayak gitu. Dibilang teman-teman. nggak tahu, Oh, nggak tahu. nggak tahu sih. Aku karena banyak kan Heeh. kata temanku yang lain yang juga tahu kayak gitu sampai antri gitu loh. Oh, Kayak dia ngerasain rame rame banget yang mau di kamarku kan kita kan nggak kamar-kamar juga di kamarku iya. sampai ada yang antri katanya sampai anjingnya gonggong sampai Heeh. bener-bener serem gitu loh situasi kala itu. Ya udah sampai akhirnya aku sadar sadar sendiri dan dibantu sama teman-teman yang lain jadi kayak inget beberapa aku nari lah atau apalah gitu cuman ya Hmm. bener serem banget jadi percaya nggak percaya ilmu kayak gitu tuh masih ada dan aku baru percaya ternyata KKN itu emang serem karena aku awalnya kayak adalah paling cuma bumbu-bumbu orang Iya. biar takut aja atau biar dia terkenal aja enggak ternyata aku ngerasain gitu jadi ini sebenarnya ini pertama kali aku cerita di sosial media Heeh. yang bisa tonton oleh banyak orang kayak Iya, gitu. iya. Karena teman-temanku larang untuk cerita Heeh. di saat itu. Itu karena udah banyak teman-teman nanya minta aku podcast untuk ceritain detailnya kayak gitu. Cuman aku menjaga nama gini juga. Aku nggak share detail banyak. Cuman Iya. ini pertama kali aku cerita karena kayak udah setahun berlalu gitu kita pengen mengingatkan kembali Iya. kejadian-kejadian gitu. Heeh. Itu sih Des. Dan waktu diganggu itu gangguannya tuh sampai yang paling parah itu kayak gimana sih, Kak? Sampai paling parah satu posko itu kita takut Takut kayak gimana? dari masing-masing kita itu diteror. Semuanya kayak gitu. Semuanya ngalamin Yes, peristiwa kayak gitu. hampir hampir semua. Hmm. Entah di mimpi ya, kita mimpiin sesuatu kita dikejar-kejar sama orang. Terus ada sampai temanku nggak bisa tidur, selalu diliatin. Mm-mm. Terus kayak ngerasa ada yang ngikutin. Hmm. Yang paling parah itu di mimpi sih, kita terus ganggu di mimpi. Sampai kita nggak bisa tidur. Kayak gitu. Sampai suatu hari kita ngobrol-ngobrol biasa pun tiba-tiba kita mendengar suara yang kayak aneh gitu, suara suara bebek. Heeh. Tapi kita nggak ada kandang bebek di situ. Wah, Ada kadang nggak ada kandang bebek, tapi ada bebek ketawa. Tapi ketawanya ketawa kayak kuntilanak, ngerti gak sih? anjing, gila gila Kayak gila. tahu nggak Donald bebek ketawa kan? Kayak gitu Tahu lah, kan? Kayak tahu. gitu lah. Tapi agak serem, kayak agak merintih gitu. Heeh. Jadi apa sih gitu kayak. Hmm. Jadi sempat kita pengen pengen pindah kayak kita pengen nggak Posko. KKN deh gitu, pengen nggak KKN lagi. Oh, Nggak pernah kita pernah nggak pindah posko nggak, heeh, pengen nggak KKN lagi, kepengen kita KKN. takut gitu Pernah kan? laporin ke DPL nggak? Kan ada tuh dosen pendampingnya. Udah sempat cerita ke Enggak DPL lah. atau nggak ke warga sekitar itu atau nanyain gitu, Bu, memang seringnya kayak gini atau Pak, seringnya ada kejadian kayak gini di sini kayak gitu. Oke. Okay. Gimana? Pernah nggak? Kalau kalau aku sih kalau ke DPL enggak ya, nggak Iya, mungkin lah kita cerita kayak gitu. Karena kan iya, itu kayak percaya nggak percaya, kan benar. kepercayaan pribadi. Tapi kalau aku sendiri mungkin itu bisa diragukan. Tapi ini hampir satu KKN ngerasain gitu loh, sampai Mm-mm. terkenal ke desa lain. Tapi sempat sih cerita kita di sana juga ada orang pinter yang tahulah kayak gitu-gitu emang dibilang emang ada gitu, emang sering. Oh, Nanya juga ke warung-warung sekitar juga emang sering kok ada kejadian kayak gitu di desa ini masih lah ada yang praktik-praktik ilmu tertentu atau mungkin desanya masih apa ya masih ada tempat-tempat yang angker yang nggak boleh salah gitu. heeh. Maka sejak itu kita mulai rajin sembahyang banget gitu, rajin sembahyang, mesegah dan Iya. sebagainya. Jadi itu emang benar-benar harus dijaga dan kita mengurangi kata-kata kasar sih. Itu yang Oh, paling ini. oke. Berarti apa namanya selama KKN itu tapi proker tetap tetap jalan kan? Nggak selama diganggu itu apa namanya program program kerja KKN masih tetap lancar kan? Apa ada hambatan juga Hmm. dari non mistis terkait dengan proker? Oh, enggak lah, enggak. Kalau Heeh. proker kita kan kebanyakan siang, Iya. jalan tetap. Cuman ya kadang agak capek kan. Kita kayak kemarin begadang, nggak bisa tidur gitu. Heeh. Harus jalan proker pagi-pagi tetap capek. Tapi cuman pernah sih proker malam kita pulang malam itu sendiri. Yang paling parah adalah temenku tiba-tiba di jalan gelap itu di Purwodalam ya, itu Purwodalam jalan Heeh. gelap ada beringin, motornya mati. Waduh, itu kayak Dia sendiri lagi. heeh. Dia Ya, sendiri dan itu kita ada proker malam untuk nonton video dokumenter gitu kan malam. Jadi kita iya. selesai jam 11-an paling nggak jam 11 itu.
ya di desa lah, bayangkan di desa jam 9 aja udah sepi gitu, apalagi jam 11. Sumpah itu bener-bener shocking banget bagi dia kayaknya. Dan aku juga ngerasain kok jalan pulang, kan pernah aku pulang ke posko malam-malam kan, karena ada acara di rumah, aku pulang ke posko malam-malam. Itu kayak berasa banget jalan di situ sepi dan nggak ada penerangan jalan, Des. Oh. For information aja. Padahal desanya Jadi nggak udah ada agak penerangan maju jalan ya. di sepanjang jalan. Bilang agak maju ya, itu nggak deket kota Oh, gitu. oke. Tapi nggak deket banget sih gitu. Kayak udah nggak pedalaman banget lah, lain kayak di Iya, Kintamani yang bener-bener masuk ke tengah hutan itu iya. enggak gitu. Cuma nggak ada lampu dan aku ngerasa kayak di belakang itu ada yang ngikutin. Sempet lewat, nyium bau kemenyan, bau melati, Wah, iya. kayak gitu. Sampai ada ngerasa pernah diikutin dari belakang, itu pernah aku lihat sendiri dari spion, Heeh, kayak gitu sih. Itu pernah ada yang nempel lah, bahasanya nempel ikut gitu loh ke heeh. posko gitu. Numpang gitu ya. Cuman ya, Numpang, mungkin ya numpang 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 gini gitu. nggak? Numpang apa nih? Karena capek gitu, terbang atau lari gitu. Jadinya numpang gitu loh. Ya Oh, mungkin, bodoh. ya mungkin gitu kayak pengalaman-pengalaman kayak gitu kan bener ngerasain gitu. Kayak Heeh. apa yang ada di desa penari itu ngerasain. Cuman kita nggak ada yang apa ya yang sampai meninggal gitu, Jepin nggak Heeh. ada ya, Iya, nggak sampai ada yang iya. meninggal kayak gitu kan, nggak ada yang meninggal atau sakit sakit nggak sakit dalam artian kayak sakit karena diganggu tuh nggak, cuman capek, kita capek kelelahan kayak kayak diganggu terus gitu loh, Iya, nggak tenang pasti. kan tidurnya, nggak tenang dan sebagainya kayak gitu. Di situ sih kadang-kadang ada yang harus kayak belukat, kita sampai ada program untuk belukat ke Tampak Siring gitu, Wah, belukat ke tempat-tempat tertentu heeh. gitu Untuk sih. membersihkan diri ya, pada khususnya kayak gitu ya. Ya benar, ya benar itu sih. BTW kalau ngomongin posko KKN-nya itu letaknya itu jauh banget dari pemukiman warga atau emang apa namanya nggak terlalu jauh tapi emang udah eh, angker gitu loh. Kan ada tuh tempat-tempat yang dijadiin posko jarang banget di tempat apa di huni kayak gitu. Itu gimana sih posisi Ya posko ya ya, kakak? poskonya ada kok, rumah di sekitarnya ada rumah, cuman ya pas posko kita itu emang udah nggak ditempatin kayak gitu loh, udah Bangunan jarang kosong. ditempatin gitu. Nggak kosong, bilang kosong, ada kok yang merawat gitu, cuman Oh, ya nggak ada orang yang tinggal tidur di situ tuh nggak ada gitu. iya. Heeh. Jadi ya jadi nggak ada yang tidur, jadi kan jadi kita kayak apa ya, jadi tempatnya itu benar-benar ada ketika misalkan orang yang punya datang pulang ke sana gitu, orang yang punya itu ngecekin bangunannya, atau enggak orang KKN Mm-mm. tinggal di situ. Jadi kayak kita baru gitu. Mungkin karena iseng aja, mungkin ya karena iseng. Iya. Ih, ada orang baru nih gitu. Mm-mm. Iseng nih ya, Pengen kenalan mungkin diajak kak. main mungkin. Iya bener, mungkin ajak kenalan, cuman tapi nggak sampai berhari-hari dong Iya. gitu. Heeh. Ya sampai di situ sih, sampai seremnya di situ. BTW itu poskonya itu bukan milik desa ya? Artinya milik pribadi kayak gitu, rumah atau Hmm. apa villa kayak gitu. Milik milik pribadi sih, milik pribadi. Milik Oh, pribadi karena tempat umum, kayak kita kan sempat sih ada usul untuk ditinggal di Balai Banjar gitu kan. iya, Balai Banjar. Aku enggak. Kalau jangan kayak ini, rumah yang apa ya, tempat yang kayak rumah dan meskipun agak kosong ditinggalin aja diganggu kayak gitu, apalagi tinggal di Bali balai Banjar. desa ya, Ah, bayangkan. Gitu iya, kan, temenku lebih. juga di KKN lain juga ada yang diganggu kok gitu kan, zaman apa ya, masih ada ogoh-ogoh, sampai ada bilang Ah, ogoh-ogohnya gerak, gerak sendiri ogoh-ogohnya, iya katanya banyak banget muter tuh gitu. cerita-cerita kayak gitu, ogoh-ogoh yang gerak Kayak gitu. gitu kan. Gitu. Itu juga aku nggak mau lah. Tapi ternyata ya sama juga di hidupnya kita nggak sendiri gitu kan. Mm-mm. Menghindari yang ada di Banjar, tapi di tempat itu juga ada ternyata kayak gitu. Jadi itu sih. Terus gini, apa namanya pas selama di sana kan sering diganggu tuh. Ada yang nggak sempet Hmm. teman-teman yang kayak ngerasa apa namanya, wah harus pindah posko nih kayak gitu. Ada. Cuma yang cewek-cewek sih. Oh, Yang cewek-cewek karena kan yang lebih diganggu yang cewek-cewek, karena kamar cewek kan lebih besar dan mereka tuh ah, agak deket sama apa ya, alir pagar luar gitu loh. oh Jadi penyingkarnya itu ah. mereka yang lebih sering diganggu, penyengker kayak gitu. Jadi mereka yang lebih sering diganggu kayak gitu. Jadi sempat ada usul, ayo pindah yuk gitu. Tapi pindahnya kemana gitu? Nggak ada, opsinya adalah Bali stay di situ Banjar. atau pindah ke Balai Banjar. Wah, Ya udah, aku tidak menyarankan pindah ke Balai Banjar, justru Pak lebih gampang kan, siapa aja bisa 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 ganggu, lebih lebih apa ya, lebih kayak kita keluar kandang buaya masuk kandang macan, sama aja kan kayak gitu. heeh.
Mm. Terus pas waktu kakak kemasukan tuh kan pastinya panik kan di posko kayak gitu. Ada nggak warga desa atau dari sekitar yang datang gitu loh? Kan pastilah kayak Uh, terjadi uh, sesuatu gitu. uh, Heeh, ada. ya, pertama itu kan aku udah nggak nyaman tuh dari siang Mm-mm. sore dari sore udah nggak nyaman. Terus tapi pas udah mulai kayak gitu tuh kita kan ada kenal nih, kita ada kenal kayak bilang lah Balian gitu kan, kita kenal lah sama sama Balian karena Balian ini juga masih masih tokoh pemuda gitu loh, tokoh pemuda di desa itu, dan kita Iya. juga sering ada proker bareng gitu. Jadi temanku nelpon 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 beliau itu untuk Mm-mm. ngeliatin gitu. Oh ternyata dibilang ya gitu. Kayak kita dibantu secara jarak jauh aja, nggak ke lokasi itu. Enggak, iya Karena sih. kita kita kayak menyembunyikan dari warga itu karena kita emang bilang jangan ribut gitu. Justru ketika kita heboh itu membuat tumpar kan jadinya Iya pastinya. gitu. Heeh. Jadi bener teman-temanku aja yang tahu. Udah aku bilang sih waktu itu, besoknya aku bilang tolong jangan cerita ke siapa-siapa gitu Heeh. kan. Jadi mungkin karena aku yang capek atau gimana kayak gitu. Jangan cerita ke siapa-siapa. Ujung-ujungnya kesebar. Jadi Oh. semua desa sampai ke Tabanan cerita desaku nyampe Wah, jauh kejadian juga ya. itu. Karena kan dari mulut ke mulut cerita, Iya, oh di iya, desa ini, benar. desa ini. Jadi kayak semua tahu. Akhirnya terkenal lah KKN ku gitu, kelompok KKN ku di desa itu. Sampai makanya dia sempat mau diundang untuk podcast sama teman-teman gitu. Ayo Heeh. Mar buat podcast. Cuman aku nggak gini kan, takutnya kayak apa ya, ada ketidaknyamanan dari orang sekitar gitu. Iya, Cuman aku cerita ya pengalaman yang kurasakan kayak gitu, itu kan kurasakan di situ gitu. siap. Heboh ya heboh, Heeh. dan membuat takut takut takut, tapi setelah itu kita biasa aja karena aku udah pesan dari awal sama kordesku sama temen-temenku kalau sometimes aku misalkan kayak kayak gitu kan, Mhm. kayak apa ya, uh, trans kayak gitu atau kerauhan dan sebagainya, itu tolong biasa apa kayak jangan sampai gempar gitu. Iya. Cukup diemin aja, yang penting dijagain aja, jangan sampai aku keluar gitu kan, karena aku masih bisa lah kontrol diriku sendiri kayak gitu sih Heeh. BTW gitu. tadi kan Kakak bilang ada sosok yang nenek-nenek, bungkuk yang kayak gitu Kakak lihat kan. Ada sosok lain nggak Hmm. maksudnya yang pernah menampakkan diri kayak gitu? Oh banyak, apa kuntilanak itu paling sering. Wow, kuntilanak yang Itu matanya merah. wow, merah. Iya matanya merah, merah matanya. Aku lihat banget depanku banget gitu. Dekat-dekat situ tuh, dekat-dekat posku ada Heeh. gitu, sama tuyul kayak gitu. Aku biasa ngelihat. Sama yang paling parah sih kayak sorry kayak cululuk, Yunus cululuk Cululuk kayak tahu gitu tahu. tuh ada. Heeh, cululuk tuh kayak Yes, aku legendanya pernah Bali lihat. kan ya. Heeh. Ya aku lah nggak tahu lah itu. Kayak Iya. aku pernah lihat itu di, bukan di posko sih, tapi jalan jalan mau ke posko Wah, banyak kayak banget. gitu. Berarti Mungkin udah ya nggak mungkin itu malu-malu buat lagi. ya. Jadi mereka tuh udah nggak malu-malu lagi buat nampakin diri gitu kan. Udah Iya mungkin ya bener. Mungkin karena dia tahu aku tuh bisa ngelihat mereka, jadi dia mau nunjukin aja gitu. eksistensi. Cuman cuman Mbak, aku kadang-kadang kaget, kadang-kadang enggak sih dah. Karena udah dari kelas 6 SD, ini kelas 1 SD udah biasa gitu loh bergaul sama yang kayak gitu. Jadi kayak ya udah gitu. Semasa dia nggak ngagetin ya. Mhm. Masa dia nggak tiba-tiba muncul ngagetin, kaget. Siapa sih nggak kaget? Tapi kalau dia muncul kayak gitu aku nggak pernah apa ya, hiraukan. Aku kayak ya udahlah, muncul muncul aja kayak gitu. Iya. Ini sosok-sosok itu banyak kok. Yang paling parah sih kakek-kakek. Kakek-kakek juga ada. Ya tiduran, nah itu serem banget sih mukanya. Nah, hitam, hitam kayak udah apa ya? Apa sih bilang? Kayak mayat yang udah busuk tapi Heeh. dia nggak busuk, Wah, menghitam, menghitam gitu aja. heeh. Dan itu tuh ada, dan itu dia kayak terlentang gitu loh, tiduran, tiduran Di mana tuh posisinya? di itu dekat posko sih, dekat posko itu ada gitu, tiduran kayak ada kan bangunan kosong gitu loh, Iya. bangunan kosong sebelah sebelah posko itu. Jadi aku lihat itu dia ada tiduran di situ gitu, Mmm, kayak di sebuah, ada kan kayak apa ya sih, dudukan-dudukan kursi, dudukan-dudukan kayak semen gitu. iya. Ya itu kayak, ya aku ngelihat juga teman-temanku rata-rata yang aku ajak kebetulan tuh nggak aku aja yang ngerasain. Jadi Mhm. ada 2 sampai 4 orang yang bisa juga Ngerasain. ngerasain hal yang serupa. Jadi tiap malam ya kita gosipin masalah itu, masalah apa yang kita lihat kayak Heeh. gitu. Gitu sih. Hmm. Oke. Mungkin mungkin itu aja untuk cerita horornya. Oke. Sangat menarik sekali.
Oke Kak, thank you banget nih udah Ya, luangin waktunya buat ngobrol-ngobrol di sini bareng aku oke, di Squid dengerin podcast. Mungkin lain kali bisa diceritain lagi oke. ya terkait dengan pengalaman-pengalaman Ah, mistis-mistisnya. Baik itu pengalaman mistis oh pas iya, KKN ataupun waktu dulu katanya waktu pas SD itu sering ngalamin pengalaman mistis kayak gitu. Sama ya pengalaman-pengalaman nanti aja lah. hukumnya pasti tentunya. Aku pasti bakal Oh iya, nanti tuh. ulas pengalaman hukum, pengalaman lomba dan segala macamnya. BTW kakak juga ada Oke. gini ya, sekarang yang lagi buat apa namanya? Bimbel. Bimbel apa kak? Heeh. Oke, jadi aku sama teman-temanku juga, gitu mungkin anak-anak fakultas hukum juga ada, sama Kak Anti juga, kita sama Iya. temanku juga dari Stikom, kita ada project, bukan project sih, kita punya bimbingan belajar, itu Heeh. Anja Future Academy gitu. Kita buka program banyak dari SD sampai kuliah kita ada. Heeh. Kita juga buka jasa privat ya. Kalau misalkan kalian perlu jasa konsultasi tugas akhir kayak tadi mau Iya. konsultasi atau mau cerita apa dalam artian mau buat project IT gitu Mm-mm. kan. Kita juga ada tim-tim IT yang ada kita punya untuk jenjang mahasiswa. Untuk SD sampai SMA kita juga program untuk masuk sekolah kedinasan kita juga ada program-program. Jadi kalau mau kepo bisa cek di Di mana IG kak? kita Iya. di @anja_future_academy. Ya nanti aku bakal Jadi bisa cantumin di cek di bawah ya. sana untuk Mm-mm. usahanya. Oke, thank you Destra. Oke, keren banget ya Ya. punya bimbel, mahasiswa berprestasi, kemudian apa lagi juara Oh, SNCC kayak gitu. Wah, oke. nggak terasa udah berapa menit yang kita ngobrol-ngobrol nih. Nanti di lain kesempatan mungkin Iya. bisa ngobrol-ngobrol lagi ya kak ya. Thank you banget. Oke deh, Oke, siap. sampai berjumpa nanti di dunia nyata ya, bukan di dunia online lagi. Oke deh, nyata. Sampai jumpa di new normal. Siap. Oke, thank you Oke. kak. Oke guys, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like dan share video ini jika kalian suka. Dan jangan lupa untuk tonton episode-episode selanjutnya dengan topik-topik yang menarik pastinya dan narasumber-narasumber yang menarik lainnya hanya di Heyo Squid